Saya Prabowo Subianto menyatakan bahwa saya dan saudara Sandiaga Uno mendeklarasikan kemenangan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019-2024 berdasarkan perhitungan lebih dari 62%, perhitungan real count dan yang telah kami rekomendasi. Kemenangan ini kami deklarasikan secara lebih ketat karena kami punya bukti-bukti bahwa telah terjadi usaha-usaha dengan berbagai ragam kecurangan yang terus terjadi di berbagai desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia. Reaksi konyol Prabowo saat ditanya jurnalis asing, bukti ia tak siap kalah. Sumber opini suara.com. Memang tak mudah untuk menerima kekalahan, apalagi dalam kampus Capres 02 Prabowo Subianto. Baginya tak ada kata kalah, ia harus menang, ia wajib menang. Setelah hasil quick count dirilis, Prabowo mengatakan berbagai alasan mulai dari kecurangan masif, lembaga survei abal-abal disuruh pindah ke Antartika, tapi hanya percaya dengan survei sendiri yang memenangkannya dengan cara yang aneh. Intinya jelas, Prabowo tidak siap dan tidak mau mengakui kekalahan. Bukan malu-malu, tapi memang tidak mau. Mungkin dikarenakan sudah terlanjur bernafsu meraih kekuasaan setelah 10 tahun menahan hasrat tersebut. Satu pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak kita adalah, bagaimana kalau seandainya hasil resmi KPU tidak beda dengan hasil quick count yang memenangkan Jokowi dan Ma'ruf Amin? Diberitakan, Prabowo sempat mendapat pertanyaan tajam dari jurnalis asing mengenai apa yang bakal dilakukan dirinya kalau KPU justru mengumumkan sang rival, Capres-Cawapres nomor urut 01, Jokowi Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019. Hal tersebut diungkapkan oleh seorang jurnalis asing ketika Prabowo baru saja menyudahi pidato deklarasi klaim kemenangannya dalam Pilpres 2019. Pidato yang diucapkan Prabowo di depan kediamannya, Jalan Kertanegara. If it's officially announced, what do you plan to do next? Kalau KPU secara resmi mengumumkan Jokowi Ma'ruf pemenang pemilu, apa yang akan Anda lakukan ke depan? Tanya si jurnalis. Mendapat pertanyaan tersebut, Prabowo yang baru saja mendeklarasikan kemenangan dirinya tak menjawab. Prabowo justru balik bertanya, pengumuman apa yang dimaksud? Ia lantas mempertanyakan apakah jurnalis asing itu bisa bahasa Indonesia. What announcement? Do you speak Indonesian? Prabowo meminta jurnalis asing itu lebih dulu belajar bahasa Indonesia dan mempelajari situasi yang sebenarnya terjadi. Do you know what really happened? Then Indonesian first, tukasnya. Prabowo langsung menyudahi sesi wawancara dan bergegas masuk ke dalam rumahnya. Dari jawaban tersebut tersirat jelas kalau Prabowo enggan menjawab, yang artinya dia tidak siap dan tidak mau menerima kekalahan. Tak ada opsi lagi untuk mundur. Kalau tidak, buat apa dia bertindak gila dengan mendeklarasikan kemenangannya dengan terburu-buru dan gegabah? Justru karena tidak mau kalah, makanya dia nekat mendeklarasikan dirinya menang, padahal hasil quick count berkata sebaliknya. Nekat mengaku dirinya menang, meski hasil KPU resmi belum final. Nekat menuduh lembaga survei yang tidak memenangkan kubunya adalah tidak netral dan abal-abal. Nekat mendeklarasikan kemenangan hingga 3 kali, dengan raihan suara yang spektakuler mencapai 62%. Nekat sujud syukur untuk kedua kalinya. Padahal
keledai pun tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Sebelumnya, saat berpidato, Prabowo mendeklarasikan diri sebagai presiden terpilih, serta Sandiaga Uno sebagai wakil presiden terpilih yang bakal memimpin Indonesia pada 2019 sampai 2024. Tak seperti pidato deklarasi kemenangannya Rabu 17 April malam, kali ini Prabowo didampingi cawapresnya Sandiaga Uno. Prabowo mengatakan, ia dan Sandiaga mengungguli perolehan suara Jokowi Ma'ruf Amin sebesar 62%. Angka itu diperolehnya dari perhitungan real count Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Sandiaga. Saya Prabowo Subianto mengatakan bahwa saya dan saudara Sandiaga Salahuddin Uno mendeklarasikan kemenangan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019 sampai 2024. Itu berdasarkan perhitungan lebih dari 62% perhitungan real count yang telah direkapitulasi, kata Prabowo. Dia mengungkapkan deklarasi tersebut dipercepat karena telah mendapat sejumlah bukti kecurangan-kecurangan di daerah. Pemain yang bertanding tapi tidak siap kalah, mau menang saja tapi tidak mau menerima kekalahan. Mestinya Prabowo bertanding sendiri saja, menang sendiri, tidak kalah, dan juara sendiri. Entah Prabowo sadar atau tidak dengan ekspresi Sandiaga saat menemani deklarasi kemenangan. Belum lagi instruksi SBY yang meminta kader untuk tidak berbuat melenceng dari konstitusi. Belum lagi partai lain yang seolah menarik diri dari kegilaan ini. Apa susahnya menunggu hasil KPU? Dari dulu asik teriak curang, curang, dan curang. Bagaimana kalau nanti misalnya saja KPU memenangkan Prabowo? Apakah dia akan melunak dan senyum lalu mengakui kemenangan itu? KPU yang selama ini dipojokkan. Tindakan Prabowo ini sebenarnya mencoreng citra dirinya yang sudah sedemikian buruk beberapa waktu lalu sejak kampanye. Dulu sering bikin blunder, sekarang bikin kekonyolan luar biasa. Pantaskah disematkan padanya label sebagai seorang negarawan sejati? Berani bertanding, tapi maunya menang saja, tidak siap menerima kekalahan.